Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Lakukanlah Firman Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 2 ayat 3b dan 5. Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa perkawinan di Kana menjadi sangat penting, sangat familiar dan sangat berkesan kepada kita yang mendengarkan Injil Yohanes dari waktu ke waktu. Inilah satu-satunya pesta perkawinan yang dicatat oleh penginjil dalam peristiwa sosial yang terjadi hampir setiap hari. Penginjil Yohanes mau menarik perhatian kita pada peran Ibu Yesus yang ternyata adalah sosok yang amat peduli pada situasi keterbatasan si empunya pesta. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikan sesuatu yang jarang ditulis dan direnungkan. Benar bahwa misteri wafat dan kebangkitan Tuhan itu dipaksakan oleh permintaan Maria untuk mulai dirasakan oleh para peserta pesta perkawinan. Yesus berkata, "Saatku belum tiba," yaitu saat Dia mencurahkan anggur yang adalah darahnya sendiri. Lewat air yang diubah menjadi anggur, orang dipuaskan dan merasa bahagia. Tetapi oleh darah Kristus yang tercurah di salib, semua orang percaya pada Yesus beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, saya ingin pada saat ini juga kita memperhatikan ucapan suci seorang ibu yang melahirkan Yesus. Dia sangat mengenal putranya itu dan tahu betul bahwa perkataan anaknya mempunyai daya ubah yang menjadikan dirinya dan Yusuf menjadi pribadi-pribadi yang sempurna bagi Allah Bapa. Maria menyampaikan pesan yang jarang kita simak atau luput dari perhatian kita, kecuali peristiwa mujizat air di tempayan yang diubah menjadi anggur oleh Yesus. Maria meninggalkan pesan kepada para pelayan. Katanya, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Mereka diarahkan oleh Ibu Yesus untuk melakukan apa yang difirmankan anaknya, Yesus. Yesus mau mereka mengisi tempayan dengan air. Mereka pun melakukan hal itu. Yesus minta mereka mencedok air yang telah diubahnya menjadi anggur kepada tuan pesta. Tuan pesta hanya tahu bahwa inilah anggur yang terbaik. Tuhan Yesus oleh firman-Nya telah menjadikan air menjadi anggur. Pesan suci ibunya yang dilakukan oleh para pelayan itu telah mendatangkan kebahagiaan yang nyaris berantakan.
Saudara-saudari terkasih, hal yang menarik perhatianku dalam perbenungan atas firman yang diwartakan oleh liturgi pada hari ini adalah Bunda Maria meminta semua orang menyadari kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka. Bukan hanya itu, melainkan bahwa mereka juga harus memperhatikan dan melakukan apa yang diperintahkannya untuk diperbuat. Bunda Maria adalah sosok wanita yang percaya akan firman Tuhan. Ia mungkin tidak mengerti banyak akan maksud Allah dalam penetapannya sebagai ibu yang harus melahirkan Yesus. Namun, dia sudah membuktikan bahwa sabda Tuhan dapat diandalkannya. Sekalipun tidak ada peluang dan harapan untuk dipegang dan diakui, toh Maria memilih untuk menyambut Sang Firman dalam rahimnya dan di dalam hatinya. Ia berjanji dan siap melaksanakan firman Tuhan. Katanya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas bab 1 ayat 38. Bunda Maria telah mengandung Sang Sabda dalam rahimnya, dan ia juga yang melahirkan Yesus ke dalam dunia, yang pestanya kita rayakan pada hari Natal yang lalu. Ia juga yang membawa Yesus untuk menemui sanaknya di pegunungan, Elisabet dan Zakaria, serta menemui bentaranya, Yohanes yang dikandung oleh Elisabet. Hari ini Maria sudah tidak mengandung Yesus dalam rahimnya, juga tidak melahirkan dan merawat serta menyusui dia. Maria memperkenalkan Sang Sabda kepada orang-orang yang berkerumun dalam pesta pernikahan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara-saudari terkasih, Bunda Maria tidak hanya diperkenalkan oleh gereja kepada kita sebagai ibu Yesus, melainkan juga sebagai murid paling setia dari anaknya sendiri. Kitab suci tidak banyak mencatat tentang kehidupan Maria, tetapi Maria adalah ibu yang dipuji oleh seorang wanita di hadapan Yesus. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Yesus menjawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas bab 11 ayat 27b dan 28. Siapakah mereka itu? Yang pertama dan utama adalah Maria yang telah dipuji oleh perempuan itu. Wanita itu adalah ibunya sendiri. Bagi saya dan semoga kita semua mengakui bahwa dalam peristiwa di Kana ini, Bunda Maria adalah saksi dan pewarta Sang Sabda, yaitu Yesus. Perkataan anaknya itu memiliki kuasa yang menjadikan semuanya menjadi baik, seperti sabda Bapa yang telah memampukan Maria melakukan tugas perutusan Allah menjadi ibu Yesus. Demikian pula firman Yesus dapat menjadikan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Pesan yang menarik untuk kita simak
dan kita simpan dalam hati, agar kita selalu memperkenalkan Yesus yang adalah firman Allah, dan kita harus mendengarkan firman-Nya juga. Apakah aku dalam hidupku telah mendengarkan dan melaksanakan firman Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini Bunda Maria telah membantu kami untuk datang kepada Yesus dan mohon pertolongannya. Semoga kami selalu berusaha untuk mendengarkan dan taat pada firman Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.